Salah satu keterampilan yang paling penting dalam menutup pembelajaran adalah kemampuan seorang guru dalam memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa. Umpan balik ini berfungsi untuk mengevaluasi keefektifan belajar dan menganalisa segala kekurangan yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung antara guru dan siswa, terutama mengenai cara siswa menjawab soal atau umpan balik mengenai sikap-sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Untuk evaluasi yang nantinya umpan balik ini akan digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Lalu, umpan balik guru kepada siswa akan mengacu pada proses pemberian komentar dan evaluasi yang konstruktif kepada siswa tentang kriteria kinerja akademik, perilaku, dan kemajuan mereka. Umpan balik atau feedback dapat diberikan dalam berbagai cara, termasuk melalui komentar tertulis, nilai, komentar secara lisan, ataupun diskusi langsung. Oleh karena itu, umpan balik dari guru kepada siswa harus ringkas, terfokus pada hasil pembelajaran, dan jelas. Selain itu, umpan balik atau feedback ini harus tepat waktu, konsisten, dan didasarkan pada data yang menunjukkan kinerja siswa atau ketika pembelajaran tersebut, seperti tugas, tes, dan partisipasi di kelas. Secara keseluruhan, umpan balik atau feedback dari guru merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar karena hal ini berkontribusi pada pengembangan lingkungan pembelajaran yang mendukung serta efektif dan memungkinkan siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Bagian diskusi pertama adalah tentang dampak dari feedback itu sendiri. Umpan balik guru kepada siswa memiliki dampak yang signifikan dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa dampak utama dari umpan balik guru kepada siswa sesuai pada bagian diskusi. Yang pertama adalah peningkatan motivasi. Umpan balik atau feedback guru yang positif dan konstruktif dapat meningkatkan motivasi siswa. Jadi, ketika siswa menerima umpan balik atau feedback yang memberikan pengakuan atas usaha dan prestasi mereka selama pembelajaran, mereka akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berusaha untuk lebih baik. Yang kedua adalah peningkatan pemahaman. Jadi, feedback atau umpan balik dari guru membantu siswa untuk memahami sejauh mana mereka telah memahami materi pembelajaran. Jadi, guru dapat memberikan umpan balik atau feedback yang membantu siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka, lalu mengidentifikasi kekurangan selama pembelajaran dan menunjukkan arah yang benar. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan kinerja. Jadi melalui umpan balik atau feedback dari guru, siswa dapat memperbaiki kinerja mereka. Guru dapat memberikan saran tentang cara-cara spesifik untuk meningkatkan kualitas pekerjaan siswa, seperti teknik studi yang lebih efektif, pendekatan yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas, dan ataupun strategi yang lebih efisien dalam menguasai materi. Selanjutnya adalah pengembangan kemampuan diri. Jadi, umpan balik atau feedback yang baik membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan diri mereka. Ketika guru memberikan umpan balik atau feedback yang konkret dan berguna, siswa akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Mereka dapat memanfaatkan umpan balik atau feedback ini untuk mengenali area di mana mereka harus berkembang dan membuat perencanaan untuk meningkatkan keterampilan. Selanjutnya adalah pembentukan kebiasaan pemikiran. Jadi, melalui feedback ataupun umpan balik dari guru, siswa dapat memperoleh kebiasaan pemikiran yang baik. Guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka dan analitis dengan memberikan umpan balik ataupun feedback
yang mendorong mereka untuk mempertanyakan, memikirkan, memurnikan alternatif, dan melihat sudut pandang yang berbeda dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian adalah peningkatan kualitas hubungan. Jadi, dari feedback atau umpan balik guru yang positif dan konstruktif, ini dapat memperkuat hubungan antara guru beserta siswa. Jadi, ketika siswa merasa dihargai dan didukung oleh guru mereka akan cenderung merasa lebih nyaman dan lebih terbuka dalam belajar. Sehingga ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih positif dan memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara guru dan siswa. Jadi, penting bagi guru untuk memberikan umpan balik yang tepat waktu, jelas, dan spesifik kepada siswa. Sehingga feedback ataupun umpan balik yang baik akan memberikan dorongan positif kepada siswa, lalu membantu mereka untuk belajar dan tumbuh, serta meningkatkan hasil pembelajaran mereka secara keseluruhan. Kemudian adalah bagian kedua, yaitu signifikan atau manfaat dari feedback atau umpan balik. Jadi, umpan balik dari guru membantu siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran. Jadi, dengan memberikan umpan balik atau feedback yang spesifik dan tepat sasaran, guru dapat menyoroti area di mana siswa unggul dan area yang perlu untuk ditingkatkan. Kemudian, umpan balik dari guru juga mendorong refleksi diri dari siswa. Jadi, ketika siswa menerima umpan balik atau feedback atas pekerjaan mereka akan diminta untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri, kemudian menganalisis secara kritis upaya mereka dan menilai pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Sehingga refleksi diri ini menumbuhkan keterampilan metakognitif dan membantu siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih mandiri. Kemudian, umpan balik guru atau feedback yang efektif membantu siswa dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi, ketika guru memberikan umpan balik yang selaras dengan tujuan pembelajaran tertentu, maka siswa akan mendapatkan kejelasan tentang apa yang perlu mereka capai dan apa yang dapat mereka menetapkan target mereka secara realistis. Kemudian, umpan balik dari guru atau feedback dari guru mengakui dan merayakan kemajuan dan usaha siswa, sehingga mengakui kerja keras siswa dan peningkatan yang terjadi akan meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan keteguhan mereka, yaitu siswa. Kemudian, umpan balik positif ini akan memperkuat perilaku belajar yang positif dan akan menginspirasi siswa untuk bertahan dalam perjalanan belajar mereka. Kemudian, feedback dari guru juga membantu memperbaiki kesalahpahaman dan kerelasian dalam pembelajaran siswa. Kekeliruan dalam pembelajaran siswa. Ketika guru memberikan feedback atau umpan balik yang tepat waktu dan konstruktif, siswa dapat memperbaiki kesalahan atau kesenjangan dalam pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Sehingga ini mengatasi miskonsepsi sejak dini dan akan mencegah pengembangan modal mental yang salah dan memastikan siswa membangun fondasi pengetahuan mereka yang lebih kuat. Kemudian, umpan balik atau feedback dari guru akan mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Ketika siswa menerima feedback atau umpan balik yang mendorong refleksi, revisi, dan eksplorasi yang lebih lanjut, mereka akan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Sehingga keterlibatan ini memperdalam pemahaman mereka, mendorong pemikiran kritis mereka, dan menumbuhkan rasa kepemilikan atas kemajuan akademis mereka. Dan berikutnya, umpan balik atau feedback dari guru akan memupuk keterampilan komunikasi yang efektif pada siswa.
Sehingga dengan menerima umpan balik atas pekerjaan tertulis dan lisan mereka, siswa nantinya dapat memperbaiki kemampuan mereka untuk mengekspresikan ide dengan jelas, mengatur pikiran mereka, dan mengartikulasikan argumen mereka. Kemudian adalah bagian ketiga dari diskusi, yaitu bagaimana guru untuk memprovide feedback yang efektif. Jadi, guru dituntut untuk mengetahui bagaimana memberikan umpan balik atau feedback yang efektif kepada siswa tentang pembelajaran mereka. Jadi, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah guru harus fokus terhadap hal yang positif tentang pembelajaran. Jadi, guru harus mulai dengan apa yang siswa lakukan dengan baik, dan kemudian berikan umpan balik atau feedback pada area di mana mereka dapat meningkatkannya. Jadi, pendekatan ini akan membantu membangun kepercayaan diri dan motivasi siswa. Kemudian, guru juga harus spesifik ketika memberikan umpan balik kepada siswa mereka. Berikan umpan balik yang spesifik tentang apa yang siswa lakukan dengan baik, atau perlu ditingkatkan, atau perlu yang bisa ditingkatkan. Misalnya, alih-alih kita mengatakan kepada siswa, wah kerja bagus atau bagus, katakan dengan lebih spesifik seperti kamu harus menggunakan present tense dalam kalimat ini, yang kamu juga harus menggunakan sentence dengan benar, sehingga guru juga harus memberikan contoh dalam umpan balik atau feedback mereka, sehingga menggunakan contoh untuk mengilustrasikan ini akan membantu siswa untuk memahami umpan balik atau feedback dengan lebih jelas dan menerapkannya pada pekerjaan ataupun pembelajaran mereka di pertemuan selanjutnya. Kemudian adalah bagian untuk kesimpulan atau conclusion. Jadi, dari beberapa penjabaran dari bab pembahasan yang telah saya sampaikan atau paparkan, menunjukkan bahwa umpan balik ataupun feedback sangat penting dalam pembelajaran, utamanya adalah pembelajaran English for Foreign Language, karena ini akan memberikan wawasan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi selama pembelajaran oleh guru dan juga siswa. Umpan balik atau feedback juga membantu siswa untuk memantau kemajuan mereka, yang akan mendorong siswa untuk lebih meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka, utamanya karena kita adalah pengajar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian, umpan balik dari guru akan merupakan komponen penting dalam sebuah proses belajar mengajar, karena feedback atau umpan balik berkontribusi pada pengembangan lingkungan yang mendukung dan efektif untuk memungkinkan siswa untuk mencapai potensi penuh mereka.